Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, yang menyanggupkan kami, yang memampukan kami Tuhan, untuk berjalan dari hari ke hari Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Kau Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang
nyatakan sama-sama anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan sayang-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur, jiwa kami memuji-muji Engkau. Oh, mari sembah Dia, tinggikan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tak henti-hentinya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Sebab ada begitu banyak cara Kau menunjukkan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan pertolongan yang Kau berikan, tak henti-hentinya Tuhan. Sebab itu mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku
hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Amin. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, tak ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Lebih lagi nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidupku.
ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu, di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu." Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, "Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Geshem membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding." Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, "Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka." Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, "Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau." Tetapi kataku, "Orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia." Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya, mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berekhya sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.